1031145. Saya adalah mahasiswa Universitas Asahan dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen kelas 1G. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Budi Wicaksono MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang karya ilmiah. Nah, di dalam karya ilmiah ini saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu tujuan menulis karya ilmiah. Yang kedua ada jenis-jenis karya ilmiah. Ketiga, sistematika penulisan karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah cara menulis kutipan, daftar pustaka, daftar tabel, dan gambar. Apa sih karya ilmiah itu? Nah, karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis ataupun seorang peneliti. Nah, karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal tentang penelitian dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tujuan menulis karya ilmiah. Adapun beberapanya, yaitu yang pertama, karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Yang kedua, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang keempat, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Yang kelima, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, sebagai peningkatan pengorganisasian fakta dan data secara sistematis. Nah, itu dia tadi tujuan menulis karya ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Ada banyak sekali jenis-jenis karya ilmiah yang biasanya dipakai di dalam dunia pendidikan. Berdasarkan masing-masing kebutuhan, karya ilmiah digolongkan menjadi 7 jenis. Yang membedakan adalah letak isi dan sistematika penulisannya. Di antaranya ada artikel, ada makalah, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, dan disertasi. Apa saja sih maksud dari itu semua? Yang pertama ada artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunan makalah diperlukan data pendukung dari hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan untuk mengilustrasikan suatu karya ilmiah, paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata 1 atau S1. Yang keempat ada kertas kerja. Pada dasarnya, kertas kerja sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisa yang lebih mendalam. Yang kelima ada paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Yang keenam ada tesis, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang ketujuh ada disertasi, diperuntukkan bagi mahasiswa program studi S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Menurut Ana Rosniati di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah tahun 2017, sistematika penulisan karya ilmiah adalah bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang.
Yang pertama yaitu bagian pembuka. Yang dimaksud dengan bagian pembuka karya tulis ilmiah adalah yang kita lihat dan baca ketika membaca karya tulis ilmiah. Bagian pembuka karya ilmiah biasanya terdiri atas beberapa bagian, yaitu sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Yang kedua yaitu bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan umumnya terdiri atas beberapa bagian, yaitu latar belakang, perumusan masalah, pembahasan, dan tujuan penelitian. Yang ketiga, pembahasan. Pembahasan dalam karya tulis ilmiah berisi hal-hal pembahasan teori, argumentasi, dan pengajuan hipotesis. Yang keempat, ada metodologi penelitian, yaitu mencakup uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Yang kelima, ada hasil penelitian. Hasil penelitian umumnya berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Yang keenam, ada penutup. Bagian penutup suatu karya tulis ilmiah berisi simpulan dan saran. Yang ketujuh, ada bagian penunjang. Suatu karya tulis ilmiah selalu menyertakan bagian penunjang yang terdiri atas daftar pustaka, lampiran, dan daftar tabel. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu cara menulis kutipan, daftar pustaka, daftar tabel, dan gambar. Yang pertama yaitu kutipan. Ada dua cara mengutip, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil sama persis dari sumbernya. Kutipan langsung dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu kutipan langsung kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris yaitu kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah pengutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman, tanda kurung. Cara menulis kutipan langsung lebih dari 4 baris, yakni penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Setelah pengutipan, jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah jenis kutipan yang mengambil inti sarinya saja, tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Cara menulis kutipan tidak langsung yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah pengutipan, jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. Baik, yang kedua adalah cara menulis daftar pustaka. 1. Penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka dari sumber buku. Namun, hal yang paling utama adalah memperhatikan urutan dan tanda bacanya. Berikut adalah urutan sebuah referensi dari buku. Yang pertama adalah nama, tahun terbit, judul buku, kota, dan nama penerbit. Contoh daftar pustaka dari sumber buku. Data bukunya adalah judul Family Medical Care Volume 4, penulis Dr. John F. Knight, penerbit Indonesia Publishing House, kota penerbit Bandung, tahun terbit 2001. Cara penulisan yang benar adalah Knight, John F. 2001 Family Medical Care Volume 4 Bandung 2 Indonesia Publishing House . Yang kedua yaitu penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama, judul. Contoh penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, data artikel, judul jurnal Sirok Bastra,
Jurnal Kebahasaan dan Sastraan Volume 1. Judul artikel Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota, Pangkal Pinang. Penulis Umar Solikan. Penerbit Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kota terbit Pangkal Pinang. Tahun terbit 2013. Cara penulisan Solikan, Umar, 2013, tanda kutip Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang, tanda kutip, dalam Sirok Bastra, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan Volume 1, buka kurung halaman 123-129, Pangkal Pinang, 2, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Yaitu cara menulis daftar tabel dan gambar. Pembuatan dan penomoran tabel dan gambar mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel. Tabel dalam bagian isi karya ilmiah berisi ringkasan dan data-data penelitian yang penting. Tabel disajikan di tengah, simetris atau sejajar dengan batas tepi kiri dan kanan pengetikan. Kolom-kolom disusun rapi sehingga mudah dibaca. Jarak antar baris dalam tabel adalah 1 spasi. Garis batas tabel tidak melampaui batas tepi kertas. Kolom tabel diletakkan sejajar dengan panjang kertas. Tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris teks. Dalam hal ini, jarak tabel dan kalimat di bawahnya adalah 2 spasi. Di atas garis tabel, batas tabel dituliskan nomor dan judul tabel dengan ketentuan. Jika judul tabel terdiri dari 2 baris atau lebih, maka spasi yang digunakan adalah 1 spasi. Baris terakhir judul terletak 2 spasi di atas garis batas atas tabel. Nomor tabel terletak 2 spasi di bawah baris terakhir teks. Nomor tabel terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama menunjukkan nomor bab tempat tabel itu dimuat, dan bagian kedua menunjukkan nomor urut tabel pada bab itu. Tabel yang memerlukan kertas yang lebih besar dari halaman naskah dapat diizinkan, tetapi sebaliknya hanya tabel yang jika dilipat 1 kali sudah mencapai ukuran halaman naskah yang dimasukkan dalam teks. Dalam tabel tentang data, di bawah tabel tersebut harus dicantumkan sumbernya dengan ukuran huruf atau font 10 dengan spasi tunggal. Kedua yaitu gambar. Yang dimaksud dengan gambar adalah grafik, peta, diagram, atau foto. Garis batas gambar diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tersebut tidak melampaui batas tepi kertas. Untuk gambar besar, ukurannya diatur agar sejajar dengan batas tepi kiri dan kanan pengetikan, sedangkan untuk gambar kecil yang ditampilnya menjadi kurang bagus kalau diperbesar atau ukuran dan posisinya agar simetris dengan batas tepi halaman atau tidak sejajar tapi jarak ke tepi kiri dan kanan. Di atas gambar disajikan nomor dan judul gambar dengan ketentuan. Jika judul gambar terdiri dari 2 baris atau lebih, spasi yang digunakan adalah spasi tunggal. Baris terakhir judul terletak 2 spasi di atas gambar. Ketentuan kedua, nomor gambar terletak 2 spasi di bawah baris terakhir teks. Nomor gambar terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama yaitu menunjukkan bab tempat gambar itu dimuat, sedangkan bagian kedua menunjukkan nomor urut tabel pada bab itu. Gambar yang memerlukan halaman yang lebih besar dari halaman naskah disajikan sebagai lampiran. Jika ada keterangan
gambar atau tidak diletakkan di halaman lain? Baiklah, cukup sekian dari video saya dan itu adalah penjelasan yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.